4 cara menjadi kreator yang sabar dan produktif berkarya. Hai sobat bekerja semuanya. Nah, gimana cara agar kita bisa jadi seorang content creator yang sabar, terus produktif dan juga konsisten? Nah, di video ini saya akan memberikan atau menjelaskan 4 cara agar teman-teman bisa jadi seorang content creator yang sabar dan tetap produktif. Nah, saya rangkai ini untuk menjawab keluhan-keluhan dari banyak teman-teman kreator, baik yang sudah lama maupun teman-teman kreator yang ya masih bisa dibilang baru ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengubah mindset teman-teman agar tidak lagi mengeluh. Gimana caranya setelah teman-teman mendengar ini bisa merubah pola pikir agar kedepannya teman-teman semakin produktif dan lebih memahami akan hakikat sebenarnya dari konten, apa itu konten. Terus kemudian menekankan pada motivasi diri teman-teman untuk terjun di dunia konten kreasi di industri digital ini demi nilai positif, demi menanamkan jejak digital yang baik, yang positif, yang bisa kita berikan untuk generasi di masa depan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja bahas 4 cara untuk kita agar bisa jadi seorang content creator yang sabar. Nah, gimana caranya? Nanti teman-teman simak aja, teman-teman resapi aja gitu. Oke, baik teman-teman, mari kita bahas gimana sih jadi seorang content creator yang sabar. Gimana caranya gitu untuk bisa jadi seorang content creator yang sabar, yang konsisten dan tetap produktif tanpa memikirkan gaji terus-menerus. Artinya gimana mindsetnya itu di-setel agar teman-teman lebih fokus kepada produksi karya. Karya yang berkualitas sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Tentunya setiap orang berbeda ya. Setiap orang tentu punya ide, punya gagasan, punya bakat, seninya yang masing-masing gitu. Sesuai dengan topik yang diambil gitu. Nah, gimana caranya pikiran tentang gaji itu di nomor terakhir kan? Sama kayak teman-teman nyari kerja nih, teman-teman lamar kerja di suatu perusahaan, misalnya perusahaan A. Tentu yang pertama teman-teman inginkan adalah pekerjaannya dulu. Gimana mau minta gaji tapi gak ada kerja? Tentu yang diminta pertama adalah kerjaannya untuk dapat gaji gitu. Gaji menyesuaikan dengan kinerja teman-teman. Kinerja teman-teman bagus ya gaji bagus gitu. Ke ujung-ujung minta gaji besar tapi kerjanya gak bisa gitu, gak sesuai dengan skillnya. Sama ya di content creator juga gitu. Jadi seorang pencipta karya konten baik di MV Pro ataupun di platform lain tentu ada aturan mainnya, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi, ada SOP-nya gitu. Misalnya di MV Pro untuk jadi seorang content creator basis yang pertama teman-teman harus pikirkan adalah akunnya sehat, akunnya bersih, terhindar dari 3 syarat utama yaitu terhindar atau mematuhi kebijakan standar komunitas Facebook, kemudian mematuhi kebijakan monetisasi konten dan kebijakan monetisasi mitra gitu. Artinya nggak boleh ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah dijelaskan di aturan itu di white papernya si FB gitu. Itu yang menjadi landasan utamanya. Dan ketika teman-teman bertanya, kok akun saya lama banget berkembangnya, kok nggak monetisasi? Saya udah bertahun-tahunan ikut tapi kok belum monetisasi, sedangkan mereka yang baru berapa bulan sudah monet. Itu ada banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman, baik eksternal maupun internal. Nah, terutama mungkin di akun teman-teman itu, khususnya akun lama ya, yang ada postingan-postingan yang berpotensi melanggar standar komunitas. Mungkin ada klaim hak cipta, ada spam, ada hal-hal yang berbau kebohongan atau yang sekiranya itu melanggar 3 syarat utama tersebut. Jadi itu yang bisa mempengaruhi teman-teman. Selain itu juga kualitas kontennya, kualitas gambarnya, terus kemampuan untuk membaca skill minat dari penonton kita. Dan juga karena banyaknya konten sejenis kayak konten random memasak misalnya yang tidak di-upgrade nilainya, itu banyak sekali, mungkin ada jutaan ya di Indonesia. Jadi algoritmanya susah untuk mencarikan penonton yang seminar karena terlalu banyak bikin yang sama, kecuali teman-teman bikin yang beda. Nah, di sini kita langsung aja untuk menjawab keluhan tersebut. Kenapa kok monetisasinya lama, kok itu cepat, dan di sini kita rubah mindsetnya. Dan di sini kita belajar dulu bagaimana jadi seorang content creator yang sabar, konsisten dan tetap produktif menghasilkan karya-karya yang baik untuk kita dan penonton kita. Oke, mari kita bahas cara jadi content creator yang sabar dan tetap produktif dan tanpa terus memikirkan gaji itu sekali lagi. Dan di sini saya rangkum jadi 4 ya teman-teman, biar teman-teman ada gambaran, ada bahan, ada materi yang bisa dipahami gitu. Jangan cuma dihafal tapi dipahami buat bekal teman-teman bisa berkarya lebih baik lagi. Dan di sini saya sudah rangkum menggunakan bahasa yang biasa aja. Pertama adalah caranya yaitu teman-teman wajib mencintai dulu prosesnya. Nah, setelah teman-teman meniatkan terjun ke dunia konten kreasi, memotivasikan diri untuk berkarya demi kebaikan, untuk menyajikan nilai-nilai baik, maka cintailah prosesnya.
Nah, bayangkan begini, kalau teman-teman bikin sesuatu karena memang rasa cinta, suka, hobi, karena memang seru, asik, maka teman-teman jadi nggak terlalu mikirin kapan dapat uangnya. Karena teman-teman happy mengerjakannya didasari rasa cinta, suka, rasa kepedulian, rasa ingin berbagi, tulus ikhlas, gitu. Nah, contoh misalnya kayak teman-teman main game nih, game favorit teman-teman misalnya PUBG atau apa, Mobile Legends, yang notabene nggak ngasilin misalnya, malah buang-buang waktu, buang-buang uang, itu terserah mereka sih mau main game gitu. Ini sebagai contoh aja. Teman-teman bisa ngabisin waktu berjam-jam tanpa dapat bayaran hanya buat main game, hanya buat nyelesain level-levelnya gitu kan. Nah, jadi kreator juga begitu teman-teman. Kalau teman-teman fokus sama asiknya bikin karya, ide-ide itu bakalan terus muncul dan teman-teman jadi semangat dalam berkarya. Ini yang dinamakan motivasi lahir dari dalam diri kita. Bukan cuma karena pengen dapat gaji, tetapi gimana teman-teman bisa mencari inspirasi dari luar untuk menggali atau membangkitkan motivasi dari dalam diri. Karena yang bisa membangkitkan motivasi dalam diri ya diri teman-teman sendiri. Orang lain nggak bisa memotivasi, mereka hanya bisa menginspirasi gitu. Kemudian cara yang kedua adalah teman-teman harus sabar. Nah, untuk jadi content creator yang sabar ya harus sabar, itu kunci yang paling utama. Jangan jadi content creator yang mindset-nya terburu-buru, yang karakternya terburu-buru. Nggak bisa gitu ya. Bikin karya yang bagus itu harus bertahap, banyak proses yang harus dipelajari, harus belajar dari berbagai sumber, baik di dalam maupun dari luar, baik secara online maupun offline, konvensional maupun digital gitu. Ibarat kata teman-teman menanam pohon gitu ya. Misalnya teman-teman menanam pohon durian. Teman-teman nggak bisa langsung besar si pohon duriannya, kemudian langsung berbuah dalam waktu sehari, itu nggak bisa. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh biaya, butuh sumber daya, menguras keringat kita, menguras biaya kita, bertahun-tahun bakalah untuk bisa nantinya mendapatkan buah durian gitu. Nah, kalau di konten mungkin nggak sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai 5 tahun. Ya, ibarat kata seperti menanam buah pohon. Artinya ada proses dari awal sampai di puncaknya sehingga menghasilkan. Itu semua butuh waktu gitu. Dan juga setelah kita melaksanakan prosesnya, kadang juga ada gagalnya. Setelah kita ngikutin aturannya, kita gagal juga. Itu memang itu bagian suatu proses. Hoki itu juga berperan. Ya, jadi kita sebagai content creator, sekali lagi harus sabar, harus tahan banting. Gagal ya bangkit lagi, gagal ya ulangi lagi, belajar lagi. Jangan langsung down, jangan langsung menyerah. Kalau belum banyak yang lihat atau yang belum langsung dapat uang, maka jangan berhenti, jangan down. Teruskan, perbaiki, analisis mana yang kurang itu perbaiki. Terus belajar baik dari dalam maupun dari luar dengan berbagai sumber. Jangan takut untuk bertanya dan coba hal-hal yang baru, yang trending, atau bisa kolaborasikan dengan ide baru, kreasi baru yang kiranya itu belum ada. Nah, yang beda intinya. Tentu sesuatu yang beda itu akan dilirik cepat oleh algoritma gitu. Dan teman-teman perbaiki aja pelan-pelan, dianalisa pelan-pelan. Nanti teman-teman seiring waktu berjalan, seiring teman-teman terus belajar dan berproses, memahami semua langkah-langkah tersebut, teman-teman akan ngerti kok. Anggap saja ini sebuah investasi jangka panjang. Teman-teman juga membantu meluangkan waktu, ide, pikiran, gagasan untuk menanamkan jejak digital, investasi untuk generasi kita di masa yang akan datang. Mereka akan memetik nilai-nilainya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah nilai diri ini bukan cuma dari uang. Maksudnya apa? Teman-teman jadi content creator jangan cuma demi uang gitu. Gimana jadi content creator itu lebih high class lah, bisa artinya teman-teman berkarya untuk bisa menghibur, untuk bisa mengedukasi, bisa menginspirasi. Intinya nilai-nilai positif bisa tersalurkan agar audiens kita bisa memetik hikmahnya, memetik nilainya yang bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Baik trik itu, ide-ide yang kreatif ataupun kata-kata motivasi, itu contohnya ya. Nah, jangan sampai kita merasa hebat atau nggak hebat cuma gara-gara dapat gaji atau nggak dapat gaji gitu. Eee, Intinya mindset-nya aja dirubah. Teman-teman berkarya, sekali lagi teman-teman berkarya untuk memberikan nilai positif. Masalah gaji itu adalah dampak atau impact ketika teman-teman sudah bekerja dengan baik, sudah berkarya dengan baik. Tentu pasti akan diapresiasi baik oleh penonton teman-teman maupun oleh si platform sendiri itu dengan berbagai fitur-fiturnya. Nah, kemudian karya-karya kita itu tentu punya nilai lebih dari sekedar uang. Ya, sesuai dengan motivasi kita kan berkarya untuk memberikan nilai. Nah, mungkin karya kita itu bisa bikin orang lain senang, bahagia, terhibur, terinspirasi, teredukasi, dan lain sebagainya. Dan fokuslah ke dampak positif yang bisa kita berikan kepada banyak orang gitu, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita terlalu mikirin uang, terus kadang-kadang itu membuat ide-ide kreatif kita tuh malah jadi nggak bebas, tertekan, buntu, otaknya jadi buntu, idenya nggak keluar gitu karena teman-teman terbelenggu dengan pikiran pengen dapat gaji cepat gitu, tapi nggak mau berproses. Dan yang keempat, teman-teman harus cari teman dan sumber daya baru gitu. Cari teman banyak-banyaknya biar teman-teman bisa sharing gitu. Dan juga
biar teman-teman nggak gampang stres mikirin gajian. Coba deh cari cara lain buat dapat dukungan, itu bisa jadi dari tabungan, dari hasil karya-karya lama yang masih bisa dijual, atau bahkan dari teman-teman kreator lain bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi tips dan triknya gimana mereka bisa sukses. Teman-teman jangan takut udah belajar, minta saran dari mereka, minta tips, trik dari mereka. Dan tentunya setiap edukator, setiap kreator yang sukses, mereka caranya beda-beda. Mereka punya riset yang berbeda. Yang terpenting teman-teman didasari dengan paper atau syarat yang sudah dijelaskan, disediakan oleh Facebook itu dulu dibaca-baca, dimengerti, dipahami. Kemudian edukasi dari edukator atau kreator yang sukses itu jadiin suplemen tambahan. Kemudian guna ngobrol sama sesama kreator itu penting banget teman-teman. Kita bisa sharing, kita saling menguatkan, kita tetap terkoneksi, kita bisa berbagi ide, saran, gagasan, kita bisa saling kasih semangat gitu teman-teman. Bahkan kita bisa juga berkolaborasi gitu teman-teman. Intinya di sini intinya adalah teman-teman secara kesimpulan, jadi content creator yang sabar dan tetap produktif itu adalah tanpa terus memikirkan gaji. Jangan terus-terusan mikirin gaji, gimana mindset teman-teman itu rubah untuk mikirin gimana caranya bikin konten yang bagus, yang berkualitas, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Eh, Kuncinya di sini adalah yang pertama adalah suka sama apa yang dikerjakan. Tujuannya adalah biar semangat datang terus dari dalam diri kita gitu. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tekun. Gunanya adalah bikin karya kita bagus itu butuh waktu teman-teman. Jadi intinya secara kesimpulan menjadi seorang content creator yang sabar dan tetap produktif serta konsisten itu adalah tanpa terus memikirkan gaji. Gimana mindsetnya dirubah agar teman-teman lebih fokus dan mengutamakan kepada gimana caranya berkarya yang terbaik yang bisa bermanfaat buat diri dan orang lain. Dan kuncinya ada di 4 ini ya. Yang pertama adalah suka sama apa yang teman-teman kerjakan. Itu tujuannya biar semangatnya datang dari dalam diri, motivasinya biar bangkit dari dalam diri. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tekun. Bikin karya yang bagus itu butuh waktu teman-teman, butuh biaya, butuh pikiran, butuh ide, butuh ya semangat, butuh dedikasi gitu. Nggak asal-asalan. Kemudian yang ketiga, teman-teman jangan ukur diri teman-teman jadi content creator hanya demi uang. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu teman-teman. Memang tujuannya biar dapat gaji, tetapi untuk dapat gaji itu teman-teman harus kerja, harus bikin konten. Karya kita gimana karya kita itu agar punya nilai positif, nilai lebih gitu. Kemudian yang terakhir, carilah dukungan sebanyak-banyaknya biar nggak merasa sendiri dan punya sumber daya lain. Dengan begitu kita semua teman-teman juga bisa terus berkarya dengan hati yang senang, pikiran tenang, bahagia, tanpa beban. Dan kalau karya kita bagus dan bermanfaat, rezeki kita juga akan datang sendiri pada waktunya. Jadi nggak perlu dikejar ya. Yang penting fokus pada berkarya dulu. Nanti ketika karyanya udah bagus, gaji akan menyesuaikan. Salam berkejar.